Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk minggu ini. Kita lanjutkan dari teori dan konsep terbentuknya perilaku. Perilaku kita ketahui bersama ada beberapa macam pengertian yang kemarin ya. Perilaku itu merupakan aktivitas itu sendiri, suatu respon terhadap pelaksanaan dari luar dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas bentuk-bentuk perilaku. Sempat kita singgung kemarin ada perilaku aktif dan perilaku pasif. Nah, perilaku aktif atau pasif dulu ya, merupakan perilaku yang sifatnya masih tertutup. Ya, jadi hal ini belum bisa kita observasi secara langsung. Ya, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, perilaku ini sebatas sikap, belum ada tindakan yang nyata. Contoh, kita sedang berpikir, berfantasi, melamun, merencanakan, apalagi ya, pokoknya yang tidak kelihatan dalam perilaku belum observable. Nah, itulah yang tepat kata-katanya, belum observable untuk kita jadikan sebuah metode dalam observasi. Yang kedua adalah perilaku aktif. Inilah yang bisa kita observasi, yaitu sifatnya terbuka. Ya, perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung berupa tindakan nyata. Contoh, Anda mengerjakan soal ulangan besok di UTS, presentasi, menulis, berlari, berarti itu merupakan perilaku yang aktif. Yang pasif berarti belum bisa kita amati, yang aktif yang bisa kita amati. Nah, kita coba lihat golongan-golongan dalam teori pembentukan perilaku. Yang pertama adalah nativisme dengan tokohnya Schopenhauer ya. Perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Apakah seperti itu? Ya, kita lihat dari beberapa sudut pandang ya yang kita pelajari ya. Mereka mengungkapkan bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu dibekali oleh bakat atau bawaan. Jadi semuanya sudah ada bawaannya. Apabila bawaan itu baik, maka akan baik pula sikap dan perilakunya kelak. Demikian juga sebaliknya, jikalau tidak baik ya maka orang ini akan menjadi tidak baik. Itu golongan yang ditokoi oleh Schopenhauer. Yang kedua, empirisme, John Locke dengan teori tabula rasanya. Manusia itu lahir dalam keadaan netral, teman-teman. Tidak memiliki pembawaan apapun. Beda dengan si Schopenhauer tadi ya. Kalau ini kita itu netral. Semua bayi yang lahir itu selalu dalam keadaan kosong. Ya. Perbedaan tingkah laku yang tampak kemudian disebabkan oleh pengaruh perilaku dalam proses kehidupannya. Berbeda ya teman-teman ya, sudut pandang Schopenhauer dan John Locke-nya ya dengan teori tabula rasanya, sehingga hal ini menjadikan sebuah persepsi bahwa sesungguhnya orang-orang itu terbentuk karena lingkungannya. Kemarin kita cerita di kelas, kalau dilahirkan di tempat yang tidak baik, apakah pasti akan menjadi tidak baik? Kalau John Locke mengatakan pengaruh lingkungan lah yang mempengaruhi. Jadi bisa jadi kita simpulkan bahwa kalau dilahirkan di tempat yang baik akan menjadi baik, yang tidak baik akan menjadi tidak baik. Kemudian konvergensi dengan ahli William Stern ya, bahwa baik bakat maupun keturunan maupun lingkungan, bakat, keturunan maupun lingkungan itu memainkan peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan anak. Jadi kalau ini sistemnya kolaboratif. Bakat saja tanpa adanya pengaruh lingkungan yang cocok dalam perkembangan anak belumlah cukup. Namun demikian pula lingkungan yang baik tetapi tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki anak juga tidak akan mendatangkan hasil yang baik. Sehingga antara bakat dan lingkungan harus saling mendukung. Ya. Bayangkan seorang penyanyi yang lahir di keluarga penyanyi ya, akan menjadi lebih cepat. Tapi seorang anak yang suaranya bagus lahir di tempat yang
bukan keluarga yang mendukung untuk menjadi anak yang bekerja di dunia hiburan, maka juga tidak akan berkembang. Begitupun sebaliknya, anaknya musisi tapi memang tidak memiliki bakat atau tidak memiliki suara yang bagus untuk menjadi penyanyi, ya dipaksakan pun akan menghasilkan karya yang standar. Banyak yang terjadi seperti itu ya. Contoh kemarin, kalau yang suka memperhatikan sepak bola, anaknya Zidane ya, itu di Real Madrid, di umur yang masih muda, belum 30 tahun sudah pensiun ya. Anaknya Beckham juga sama ya. Musisi-musisi di Indonesia, apakah semua anak yang menjadi musisi? Belum tentu ya. Sehingga William Serem lebih memilih dengan golongan konvergensinya bahwa keduanya adalah saling mendukung. Setiap individu memiliki potensi. Anda pasti punya potensi, teman-teman ya, pasti punya potensi. Memiliki bakat, ya bakat saya apa, tapi saya belum tahu apa. Nah, itu perlu di asesmen. Minatnya kemana, kebutuhan sosial, emosional, dan personal. Jadi potensi-potensi itu perlu dikembangkan ya dengan segala cara melalui proses pendidikan dan pengajaran di tempat-tempat yang tempat Anda belajar. Misalnya di kampus, di tempat organisasi, di tempat yang lain di luar, itu bisa mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan Anda secara sosial, emosional, personal. Kenapa sosial, personal, emosional penting, teman-teman? Ya, pada saat Anda merasa sendiri, Anda merasa kesepian, ya, apakah tidak membutuhkan orang lain? Saya yakin butuh teman-teman. Ya, sehingga Anda butuh orang untuk cerita, butuh orang lainnya sekedar makan, sekedar ke kantin. Bahkan perempuan kebutuhan emosional dan personalnya lebih tinggi, karena kadang contoh sederhananya mau ke kamar mandi aja mungkin minta diantar oleh teman yang lain. Nah, itu kebutuhan emosional, personal, dan kebutuhan sosial. Ya, jadi setiap individu sebetulnya memiliki ini. Mungkin belum tergali aja saya tuh ke arah yang mana. Nah, terus pemberikan perilaku menurut Atmojo ada adaptasi perilaku terjadi, proses adaptasi perilaku terjadi secara berurutan. Ya, yang pertama awareness atau kita menyadari dulu. Oh, saya menyadari bahwa bermain gitar itu kok menarik ya, kok bagus ya. Baru dia, oh karena menyadari main gitar itu kelihatannya bagus, baik, dia tertarik, interest. Oh coba deh, kok saya tertarik melihat orang main gitar, menyenangkan sepertinya ya, dengan skill-skillnya. Oh pentatonik itu kayak gini, senam jari itu kayak gini, bisa menyeimbangkan otak kanan dan kiri ternyata bermain musik ya. Kemudian mengevaluasi, menimbang-nimbang, gimana kalau aku belajar ya, siapa ya teman kosku yang bisa ngajarin ya, atau teman-teman yang bisa mengajari siapa, mengevaluasi, menimbang-nimbang, kemudian mencoba trial. Ada teman yang punya gitar, coba dipegang, memetik gitar, belajar akordnya dulu, mulai dari F, G, A, B, C, D misalnya gitu ya, baru berkembang ke yang lain. Oh asik juga, kemudian mengadopsi dari permainan teman-teman. Oh gitu caranya memetik gitarnya gitu, memegang kuncinya gitu, mengadopsi, jadi terbentuklah perilaku bermain gitar itu ya. Kemudian perilaku manusia itu terbentuk karena adanya kebutuhan. Kemarin sudah dijelaskan sama teman-teman yang lain ya, jadi saya coba sekilas saja dari kebutuhan yang paling dasar ya, kebutuhan yang paling bawah, dari makan, minum, seks dan lain sebagainya, naik kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa nyaman, mencintai, dicintai, harga diri, dan aktualisasi ya. Oke, pengaruh sikap dan kepercayaan. Sikap seseorang, jadi perilaku itu terpengaruh juga oleh sikap dan kepercayaan. Seseorang sangat mempengaruhi perilaku ya, sikapnya ya, baik sikap positif maupun negatif. Contoh, sikap ibu terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi ya, penting nggak sih? Penting dong ya. Banyak yang
Kemarin juga ada berita-berita viral ya terkait imunisasi ya, kalau Anda mengikuti. Kalau anaknya nggak diimunisasi dengan rutin, dengan berkala sesuai jadwalnya, ke masa depan mungkin secara kesehatan akan kurang baik. Nah, itu yang positif, yang contoh yang kepercayaannya, karena dia mungkin memiliki kepercayaan bahwa imunisasi itu sesuatu yang nggak penting. Nah, itu kan kepercayaan dia. Kemudian sikap orang yang benci dan iri terhadap keberhasilan seorang itu sikap negatif ya, itu ya. Oke. Kalau udah benci, maka dia akan bersikap menjadi selalu salah yang dibenci itu. Adapun benernya nggak akan terlihat. Ya, sikapnya. Kemudian kepercayaan seseorang bahwa perbuatan yang baik akan memperoleh pahala di kemudian hari atau hari yang positif. Nah, misalnya di jalan Anda menemukan seorang yang sudah tua, kehabisan bensin, ya kakek-kakek itu kehabisan bensin, kemudian Anda menolongnya, didoronglah motor itu sampai pom bensin, kemudian selesai mengisi, di depan lagi bisa jalan lagi. Nah, Anda tidak punya kepercayaan, Anda mungkin tidak akan dibalas oleh kakek itu, tapi mungkin Anda akan dibalas oleh orang lain bahkan dengan balasan yang lebih. Ya, jadi itu kepercayaan itu sangat kuat di dalam diri Anda. Jadi Anda suka menolong dan itu akan kembali ke diri Anda. Suatu saat nanti Anda punya kesulitan apapun, ya pasti akan banyak yang menolong Anda. Nah, kepercayaan sehingga memiliki perilaku Anda itu suka menolong. Ada teman yang kesulitan menolong. Tapi kalau contoh yang pertama, yang dengki, yang iri, yang nggak baik, itu juga akan kembali diri Anda. Coba Anda di kelas, ya, coba Anda eksperimen di kelas, Anda nggak senyum sama teman yang lain, diem aja, nggak ditanyain, diem aja. Nanti akan secara psikologis ngefek ke diri Anda, dikucilkan. Ya, secara teori psikologi sosial, menyingkirkan orang itu yang paling mudah adalah dengan mengucilkannya. Ya, tidak usah dihujat, tidak usah marah-marahin, nggak usah, cukup dikucilkan, nanti akan menyingkir sendiri. Nah, itu tapi kalau positif, Anda datang dengan energi yang positif, ya, dengan seperti yang kita sampaikan ya di kelas, dengan budi pekerti yang baik, adab yang baik. Hai teman-teman, misalnya salaman atau menyapa, sekedar mengobrol, terus di kelas juga fokus kuliah. Setelah itu kalian berinteraksi, belajar bersama, ya, membuat frekuensi yang baik, itu pasti teman yang lain akan suka dan akan menjadi teman yang baik untuk Anda. Ya. Yang ketiga, motivasi itu juga sangat mengaruhi terbentuknya perilaku. Yang pertama, dorongan penggerak untuk mencapai tujuan tertentu, baik disadari ataupun tidak disadari, itulah motivasi. Ya, motivasi dapat timbul dari internal maupun eksternal. Motivasi yang terbaik adalah motivasi yang dari internal, ya, bukan yang eksternal. Contoh, saudara belajar dengan tekun dan giat karena motivasi untuk mendapatkan IPK yang tinggi, masa depan yang cerah, itu kan internal. Seperti yang kita contohkan kemarin, ini sangat mengaruhi. Kalau eksternal mungkin akan bisa luluh. Internal itu akan lebih kuat dibandingkan yang eksternal. Kemudian ada faktor perangsang atau penguatnya. Untuk meningkatkan motivasi, perilaku dapat dilakukan 4 cara. Yang pertama, beri hadiah dalam bentuk penghargaan, pujian, piagam, hadiah, promosi, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan untuk Anda sendiri, self reward itu penting ya. Misalnya Anda memiliki tantangan untuk menyelesaikan presentasi, kalau berhasil nanti akan memberikan hadiah untuk diri Anda, sekedar jalan-jalan atau makan es krim atau makan yang lebih enak dari biasanya, itu boleh. Dan itu faktor perangsang yang baik. Oh, nanti setelah UTS pokoknya aku mau pulang kampung misalnya gitu. Nah, itu juga reward yang luar biasa untuk diri sendiri. Itu bagus untuk memberikan tantangan, keperangsang dan penguat. Kemudian kompetisi dan persaingan yang sehat. Coba Anda buatkan kompetisi dan persaingan sehat di kelas, tapi jangan yang
toksik persaingannya, nggak penting, karena sekarang kan semangatnya adalah kolaboratif ya teman-teman ya. Kalau di kampus itu semangatnya kolaboratif ya, kerjasama. Ada yang nggak tahu ya diberitahu, ada yang catatannya kurang ya dipinjemi, ada yang ketinggalan ya diajarkan, kolaboratif ya. Memperjelas tujuan dan menciptakan tujuan antara peacemaking. Jadi tujuan Anda kuliah apa? Misalnya contohnya ya, saya ingin memiliki pekerjaan yang layak untuk saya. Kemudian pacemakingnya apa? Oh, semester ini saya harus mendapatkan nilai yang bagus, ya minimal A semuanya gitu ya. Atau oke lah, yang penting di atas 3,5 gitu. Nah, itu tujuan antara. Kemudian memberikan informasi keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong lebih berhasil. Jadi boleh dong kita setelah berhasil itu mengatakan kepada diri sendiri, oh kamu berhasil, selamat ya, ini hadiah buat kamu ya. Kemudian sampaikan ke orang tua, yang penting kan orang tua bahwa sudah berhasil melalui semester 1 atau minimal UTS dengan nilai yang bagus, sehingga itu menjadi penguat yang baik. Nah, faktor lain berlaku, ada genetik ya. Ada genetik itu bukan faktor yang endogen ya, merupakan konsep dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku manusia makhluk hidup. Endogen itu internal ya, dari diri. Ada kayak ras, keturunan, itu bisa jadi jenis kelamin, sifat fisik. Kalau ras keturunan kan jelas ya, tidak bisa kita memilih di mana jenis kelamin, juga sifat fisik juga seperti itu ya. Jadi keturunan dari A, B, C mungkin berbeda. Yang perlu kita perhatikan adalah yang kedua, jenis kelamin. Perbedaan perilaku pria dan wanita dapat dilihat dari cara berpakaian. Jelas fitrahnya wanita itu ya berpakaian yang muslim menutup aurat, yang jelas, yang seperti apa. Laki-laki ya jelas bajunya seperti apa, rambutnya seperti apa ya, sepatunya sepatu laki-laki, bukan yang pantofel yang high heels gitu, bukan. Nah, ya, untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari ya, jadi dari cara berpakaian, dari berperilaku itu sudah kelihatan laki-laki dan perempuan itu sudah cukup berbeda, sehingga itu mendorong perilaku manusia berbeda-beda. Contoh, laki-laki ada misalnya lewat taman ada tembok yang agak pendek gitu, mungkin dia akan lompat. Perempuan nggak bisa mungkin ya, karena memang pakaiannya tidak mendukung untuk itu. Kemudian perilaku pria atas dasar pertimbangan rasional atau akal, wanita lebih pada afeksinya. Perilaku pada pria disebut maskulin, sedangkan wanita disebut dengan feminin. Sifat fisik, perilaku individu akan berbeda-beda karena sifat fisiknya. Orang tipe mungkin ya piknis, tenis, pendek, gemuk, perut besar, mudah bergaul, humoris, ramah, mudah penyesuaian diri, tipe atletis, tulang dan otot kuat, badan kokoh dan tegap dan lain-lain, sulit kontak dengan dunia luar sekitar, suka menyendiri dan sedikit berbicara. Ini mutlak enggak? Ini enggak mutlak teman-teman. Ini hanya namanya ilmu kan berasal dari observasi, wawancara, prediktif. Nah, itu bersifat prediktif, tapi enggak mutlak. Faktor eksogennya atau faktor luarnya ada beberapa macam. Lingkungan yang kita tinggali ya, pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi derajatnya. Agamanya, ilmu agamanya, agama masing-masing punya agama sehingga memiliki perilaku yang berbeda. Yang muslim setiap sehari 5 waktu minimal harus sholat ya, yang ke gereja setiap Sabtu Minggu paling tidak ke gereja. Nah, itu kan memiliki perilaku yang berbeda-beda. Sosial ekonomi jelas mengaruhi perilaku ya, yang bawah, sedang, menengah ke atas itu berbeda. Faktor persepsi, sudut pandang itu berbeda. Emosi, kebudayaan itu juga berbeda. Jadi faktor di luar individu atau eksogen juga mempengaruhi perilaku kita ya. Kita misalnya kita berpersepsi bahwa
pendidikan S1 itu penting, maka kita semangat belajar untuk menyelesaikan S1. Tapi ada juga yang berpikir, buat apa sih? Ya, untuk mengisi waktu luang aja. Itu akan sangat mempengaruhi perilaku belajarnya. Hanya yang mengisi waktu luang ya sudah. Di kelas juga mengisi waktu luang. Kalau serius bahwa pendidikan itu penting, ya akan serius belajarnya. Kemudian proses belajar dalam pembentukan perilaku ada prosedur pembentukan perilaku, responden respon, instrumental behavior, prosedur pembentukan perilaku dalam peran conditioning. Sekarang kita ada beberapa proses pembentukan perilaku menurut Skinner. Ya, perilaku merupakan interaksi antara perangsang dengan tanggapannya. Ada dua macam tanggapan, yaitu responden respon atau refleksif dan perilaku responden, dan operan respon atau instrumental behavior. Responden respon itu merupakan tanggapan yang disebabkan oleh adanya rangsangan stimulus. Ada rangsangan atau stimulus tertentu atau elektrik stimuli yang menimbulkan tanggapan yang relatif tetap. Contoh, melihat orang makan rujak, apakah menimbulkan air liur kita keluar? Iya, kemarin kita coba di kelas saja sudah, kita hanya cerita, air liur kita sudah, waduh, kayak gimana gitu. Nah, itu kan relatif tetap responnya. Kemudian respon dan respon termasuk respon emosi atau perilaku emosi yang timbul karena ada hal yang mengenakan. Contoh, menangis karena sedih, sakit atau terharu, muka pucat karena takut. Ya, jadi karena respon emosi, jadi terjadilah perilaku tersebut. Respon dan respon maupun perilaku emosi keberadaannya sangat terbatas dan kemungkinan untuk dimodifikasi sangat kecil. Ya, sedih aja nggak usah dimodifikasi. Nangis ya biasa kan ya, nangis gitu ya. Saat sedih menangis bisa dimodifikasi, ya bisa, tapi kecil, kan? Kemudian yang open respon atau instrument behavior, tanggapan ini timbul dan diikuti oleh perangsang tertentu atau penguat dan memperkuat tanggapan atau perilaku tertentu yang telah dilakukan. Contoh, seorang mahasiswa karena rajin dan tekun dalam belajar memperoleh IP di atas 3, di kemudian hari diberi hadiah oleh orang tuanya. Nah, itu kan tanggapan yang timbul karena ada perasaan tertentu ya. Peran respon merupakan bagian terbesar dari perilaku manusia yang kemudian memodifikasinya tidak terbatas. Ya, untuk membentuk jenis tanggapan atau perilaku perlu diciptakan kondisi tertentu yang disebut dengan operant conditioning, dikondisikan. Ya sudah, memang kalau sudah mendapat IP di atas 3,5 misalnya itu sekarang ya, nanti aku akan beli game misalnya, beli yang kita sukai apa gitu ya, parfum yang mahal atau apa gitu ya, itu bisa menjadi penguat perangsang untuk kita berperilaku. Proses pembentukan perilaku dalam operan adalah langkah pertama melakukan pengenalan terhadap sesuatu yang merupakan penguat, yaitu berupa hadiah, imbalan untuk kita. Ya, langkah kedua melakukan analisa, dipergunakan untuk mengenal bagian-bagian kecil pembentuk perilaku sesuai yang diinginkan. Ya, selanjutnya bagian-bagian tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menunjukkan terbentuknya perilaku yang diinginkan. Jadi dianalisa, harusnya kalau ingin dapat IP, langkah kecilnya apa? Belajar, ikut organisasi, ya, berkolaborasi dengan teman-teman, dengan kakak tingkat yang sudah berpengalaman, melihat kakak tingkat ujian skripsi, melihat kakak tingkat ujian proposal, berkolaborasi dalam penelitian dengan kakak tingkat, ya kan kalian juga punya tugas untuk penelitian, PKM dan lain sebagainya. Kalau nggak berkolaborasi dengan kakak tingkat, saya rasa juga agak berat. Nah, jadi gimana tahapan menyusun supaya sukses di masa depan, lulus dengan cum laude, ya di step-stepnya disusun dengan rinci. Ya, kalau berhasil nanti berikan hadiah untuk Anda. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan dulu. Kita ketemu minggu depan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.